Rekam gitu ya nak. Oke, Oke. saksikan proses pembuatan bahan ajar PowerPoint atau daring melalui Zoom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Oke, mudah-mudahan hadir semua ya dan mengikuti pembelajaran hari ini walaupun ada jarak ya. Kalian di rumah, bapak di rumah, tapi tetap belajar masih bisa dilaksanakan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar lancar segala galanya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita masuk ya pelajaran PKN ya. Minggu kemarin sudah Bapak jelaskan tentang pembagian kekuasaan negara ya. Adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sekarang kita masuk kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Salah nih. Ulangi deh, we. Ulangi salah. Ternyata saya lupa. Slide-nya belum dibuka. Tell me what you to do. Lama deh ya. PowerPoint not responding. Sebentar ya, saudara-saudara, ada kesalahan teknis barusan. Ya. Kayaknya sudah mulai. Dari PowerPoint-nya agak sedikit error.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian dalam keadaan selalu sehat seterusnya, ya, dan bisa mengikuti kegiatan belajar, ya, walaupun tidak bertatap muka langsung. Ya, kita belajar hari-hari ini melalui media, itu media daring, ya. Ada belum direkod padahal. Lu gagal di sini. Gagal mana? Itu karena ngomong. Apa gara-gara di shoot? Oh, oke. Oke, sama lagi. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat, ya. Walaupun kita belajar ya tidak bertatap langsung, tapi tetap harus semangat, ya. Nah, pembelajaran kali ini tidak seperti biasanya, ya. Kita melalui daring. Nah, ini, ya, melalui media, ya, baik itu bisa lewat Google Classroom, lewat WA, atau media-media online lainnya, ya, seperti YouTube. Nah, itu, ya. Nah, tapi sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, karena dalam keadaan apapun tetap kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Selesai, ya. Mudah-mudahan siswa-siswi kelas 10 ini hadir semua, ya. Jadi bisa melihat dan menyimak apa yang Bapak sampaikan hari ini, ya. Nah, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang materi pembagian kekuasaan negara. Ya, ada yang masih ingat? Ya, nah itu misalkan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, ya. Nah, itu sudah Bapak jelaskan. Kalian sudah mengerjakan tugas, Bapak harap sudah paham. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Nah, materi hari ini kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian, ya. Mungkin kalian sering mendengar, ya, ada menteri ini, menteri itu, menteri lain-lain. Nah, inilah Bapak akan menjelaskan kedudukan dan fungsi kementerian. Nah, tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, yang pertama, nah, kalian mengetahui tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Apa saja sih tugas-tugas kementerian itu? Nah, kedua, kalian dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian, ya. Yang ketiga, kalian dapat mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia, ya, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu menggolongkan, mengelompokkan, ya. Paham? Oke, baru kita lanjut, ya. Semangat, ya, SMP
SNK bisa, SMK bisa. Nah ini ya, sistem pemerintahan Indonesia ya. Nah, kalian tahu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial ya. Nah, dalam sistem presidensial kedudukan sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi kalau presidensial itu seorang presiden itu menjadi kepala negara dan menjadi kepala pemerintahan ya. Beda dengan sistem terpimpin. Kalau sistem terpimpin itu pesannya presiden yang benar-benar paling berkuasa ya. Di situ ada biasanya lebih ke otoriter ya. Tapi kalau presidensial tidak ya. Nah, kemudian kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, jadi Presiden memiliki kewenangan ya. Jadi sebelum masuk ke kementerian, Bapak jelaskan dulu kewenangan Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden Indonesia? Betul ya, Bapak Jokowi. Nah, di sini kewenangan Presiden Republik Indonesia itu ada dua ya, Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Bapak jelaskan dulu Presiden sebagai kepala negara. Nah, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara ya. Jadi Presiden paling tinggi kekuasaannya ya di antara tiga angkatan itu. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal-pasal ya. Tadi memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara ada di pasal 10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, yaitu ada di pasal 11. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Wah, ini adalah kewenangan seorang presiden, menyatakan negara kita sedang dalam bahaya. Itu harus dikemukakan oleh seorang presiden. Itu tertuang dalam pasal 12. Nah, kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, memegang kekuasaan pemerintahan itu tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 1 ya. Jadi harus diperhatikan. 3, menetapkan peraturan pemerintah. 5, membentuk satu dewan badan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat ya kepada presiden. Itu pasal 16. Kemudian selanjutnya, nah ini masih kewenangan presiden sebagai kepala negara ya, mengangkat duta besar dan konsulat. Itu ada di pasal 13 ayat 1 dan 2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 2. Memberi gerasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi ya, dengan mempertimbangkan DPR. Itu tertuang dalam pasal 14 ayat 2 ya.
memberi amnesti itu pengampunan, ya. Kemudian memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian lanjutan presiden sebagai kepala pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. Itu tertuang dalam pasal 20 ayat 2 dan 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, ya. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Pasal 24A ayat 3. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ya, banyak ya di kewenangannya. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Nah, ya, itulah tugas kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, kemudian keberadaan Kementerian Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, nah ini, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah ini ya, nah, kita sudah masuk ke tugas kementerian. Nah, tugas Kementerian Republik Indonesia. Pertama, penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. Baiklah, baterai habis. Banget. Ini Aduh. N